Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Di sini saya akan mewawancarai dengan Bapak Pendeta. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Renus Boboya, prodi saya Kepemimpinan Kristen, NIM saya 2003013. Waktu itu saya persilakan kepada Bapak memperkenalkan diri. Oke, terima kasih. Salam untuk semuanya. Nama saya Pendeta Rudi Simampardi STH. Saya melayani dan mengembalakan jemaat Tuhan GBI Silakitang. Hari ini saya bersama-sama dengan Saudara Irenus Boboya yang akan meminta saya memberikan jawaban dalam setiap wawancara yang disampaikan. Terima kasih. Baik. Kita langsung saja masuk pertanyaan yang pertama. Jelaskan siapa pemimpin jemaat gereja itu, di mana lokasi gereja, sejak kapan memimpin? Ya, jadi saya adalah Pendeta Rudi Simampardi STH. Saya latar belakang pendidikan dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia yang bertempat di Surabaya. Dan saya sudah menikah, istri saya satu, namanya Gita Sartika Buru Simanjuntak. Dan kami sudah dikaruniai seorang anak laki-laki karis bersasar pendidik. Dan kami dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan, memimpin sebuah pelayanan yaitu GBI Silakitang. GBI Silakitang ini sebelumnya memang dari Sinode Gereja Pantekosta Kudus Indonesia yaitu GEPKIN ya, dan gereja ini pelayanan ini berdiri semenjak tahun 2014. Tahun 2014 pelayanan ini berdiri. Puji Tuhan, selama kurang lebih 3 tahun kami mengontrak rumah dan melayani di sebuah rumah. Dan setelah tahun keempat kami boleh bangun rumah Tuhan seperti ini. Dan inilah tahun keempat kami boleh melayani di tempat ini. Jadi kurang lebih 7 tahun lah. 7 tahun lah perjalanan pelayanan yang ada di tempat ini. Ya. Jemaat, bagaimana kepemimpinan gereja itu? Ya, jadi di dalam kepemimpinan gereja GBI Silakitang, ya kita memiliki satu pemimpin, ya satu gembala, yaitu yang berhak dan memiliki wewenang penuh dalam mengambil segala keputusan yang ada di tempat ini. Namun walaupun demikian, ya kita tetap memberikan sebuah sistem di tengah-tengah pelayanan pengembalaan di tempat ini yang sifatnya adalah demokrasi. Jadi untuk setiap jemaat Tuhan yang boleh beribadah bahkan terlibat melayani di tempat ini adalah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat, masukan, bahkan mendukung pelayanan di tempat ini maupun dengan cara apapun, sangat mungkin dengan moral, dengan moral dan lain sebagainya. Yang penting sifatnya adalah positif, dan yang kedua sifatnya adalah untuk membangun pelayanan di tempat ini, dan yang terakhir sifatnya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi seluruh pelayan dan jemaat bebas memberikan pendapat, ya nanti akan diambil sebuah keputusan sesuai dengan musyawarah bersama. Jadi kalau sistem pelayanan yang kita lakukan di sini adalah sistemnya otonom. Jadi kita berdiri sendiri, kita mandiri, ya kita bisa melakukan kebijakan sendiri untuk mendukung pelayanan di tempat ini selama itu tidak melanggar
aturan dan peraturan yang ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Sinode GBI. Gitu. Baik, pertanyaan yang kedua, jelaskan apakah jiwa kepemimpinan itu merupakan sifat bawah lahir atau hasil latihan di belajar? Iya, jadi memang sifat kepemimpinan yang kami boleh kerjakan di tempat ini secara pribadi saya sendiri, ya memang ini bukan bawaan lahir. Ini adalah melalui proses ketika saya belajar, ya waktu saya dipimpin, dibina, dilatih oleh hamba Tuhan yang lain, senior saya. Dari situ saya banyak belajar bagaimana membangun kepemimpinan yang lebih baik. Ya tentunya ketika saya belajar itu saya menemukan berbagai macam cara kepemimpinan, ya berbagai macam cara kepemimpinan, kepemimpinan si A, si B, si D itu banyak yang berbeda-beda. Tapi saya mengambil keputusan dan kesimpulan ketika saya belajar dari si A, si B, si C dan si D, oh ternyata kepemimpinan yang lebih baik itu adalah ketika kita ya bisa memberikan kepercayaan, pendelegasian, terus memberikan kesempatan untuk orang yang kita pimpin memberikan masukan, pendapat dan sebagainya. Nah, dari situlah saya belajar untuk bisa memberikan model kepemimpinan demikian. Kalau sebelum saya banyak belajar dan sebelum saya dilatih sebagai orang hamba Tuhan, saya itu orangnya dulu otoriter ya, otoriter. Pokoknya semua harus sesuai dengan keinginan saya, tanpa mempertimbangkan dan memikirkan apa yang menjadi selera orang lain, keinginan orang lain, dan apa yang baik menurut orang lain. Saya tidak mempedulikan itu. Yang penting saya senang, saya puas, saya bisa menikmatinya, itu yang saya selalu pikirkan. Tapi setelah dilatih, setelah belajar, kita pun bisa memiliki cara kepemimpinan yang berbeda. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana sifat-sifat seorang pemimpin yang baik. Jadi sifat-sifat pemimpin yang baik itu adalah yang pertama, tentunya pemimpin itu harus pemimpin yang banyak belajar. Ya, belajar. Kalau pemimpin nggak suka belajar itu repot. Karena yang namanya pemimpin itu harus memiliki banyak ilmu, pengetahuan, hikmat, kebijaksanaan. Nah, itu tentunya kita akan dapat lewat yang namanya belajar. Tapi yang kedua, yang namanya pemimpin yang baik itu adalah tentunya harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau pemimpin tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, akan sangat susah dalam memimpin. Maka ada pemimpin itu memimpin dengan apa? Dengan cambuk, dengan tombak, memimpin dengan senjata, memimpin dengan kekerasan, otoriter. Tapi kalau pemimpin yang dekat dengan Tuhan, dia pasti memimpin dengan kasih. Dia pasti memimpin dengan lemah lembut, walaupun ya betul harus tegas, tapi juga harus disertai dengan kasih, lemah lembut, ya, sehingga orang-orang yang dia pimpin itu damai, sejahtera dan sebagainya. Tetapi juga yang ketiga, yang namanya pemimpin rohani, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang peduli. Jadi pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang peduli. Dia harus betul-betul bisa merasakan apa yang dirasakan oleh yang namanya orang-orang yang dia pimpin. Jadi kalau pemimpin yang enggak peduli, dia hanya peduli dengan dirinya sendiri. Ya kan? Dia hanya peduli dengan dirinya sendiri, sehingga sangat sulit untuk bisa membangun yang namanya kerjasama. Tidak memiliki perhatian kepada orang-orang yang dia pimpin. Jadi pemimpin yang baik itu harus betul-betul peduli. Tapi yang keempat, yang namanya pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bijak dalam memberikan kepercayaan dan tanggung jawab. Dia harus bijak memberikan tanggung jawab, memberikan kepercayaan kepada orang-orang yang dia pimpin. Dia harus bijak, karena apa yang dia percayakan itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan hasil dari kepemimpinannya. Jadi harus bijak.
Jangan sedikit-sedikit kasih tapi nggak bisa dipercaya. Kasih tanggung jawab tapi nggak bisa bertanggung jawab. Nah, tapi yang kelima juga, pemimpin itu yang baik itu adalah pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab. Nah, ketika itu kesalahan terjadi kepada orang yang dia pimpin, yang namanya pemimpin yang baik itu bertanggung jawab. Ya, walaupun tetap yang namanya disiplin itu tetap ada ya. Kepada orang yang dia pimpin itu ketika melakukan kesalahan, disiplin, boleh, didisiplin itu wajib. Tapi juga harus bertanggung jawab. Jadi jangan melemparkan kesalahan, melemparkan kekurangan, melemparkan kegagalan kepada orang lain. Yang namanya pemimpin baik, dia ambil tanggung jawab itu. Nah, yang terakhir, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang tentunya punya wawasan yang luas. Ya, pemimpin yang baik itu adalah punya wawasan yang luas. Karena ketika pemimpin punya wawasan yang luas, dia pun tahu bagaimana menggerakkan ya orang-orang yang sedang dia pimpin. Sehingga orang yang pemimpin yang punya wawasan luas akan mampu memberikan pengaruh. Tapi kalau pemimpin nggak punya wawasan, itu sulit memberikan pengaruh. Ya kan, sulit memberikan pengaruh. Ya, pemimpin yang nggak berwawasan itu akan sulit untuk apa? Untuk memberikan dampak kepada orang-orang yang dia pimpin. Pertanyaan yang keempat, jelaskan siapa yang menjadi tokoh panutan yang baik dalam hal kepemimpinan. Mengapa alasannya? Menurut Alkitab atau menurut umum? Alkitab. Ya, jadi tentunya pemimpin yang menjadi teladan saya adalah yaitu Yesus, pribadi Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus itu memberikan teladan yang begitu luar biasa ya. Dari apa yang tadi saya sebutkan, ciri-ciri pemimpin yang baik itu semua terdapat dalam pribadi Yesus. Yesus itu adalah pribadi yang mampu memberikan teladan. Ya. Anak Karis. Jadi pemimpin yang baik itu ya seperti apa yang dilakukan oleh Yesus adalah dia pemimpin yang memiliki wawasan yang luas. Makanya setiap kali Yesus itu berbicara, Yesus itu memberikan banyak pengetahuan kepada murid-murid. Yang kedua, Yesus itu bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab dengan segala pelayanan yang dia lakukan. Walaupun Yesus itu disertai dengan anak-anak buah, yaitu murid-murid pada waktu itu. Tapi Yesus itu bertanggung jawab. Tidak semua tanggung jawab itu dilemparkan kepada murid-murid. Yang ketiga, dari kenapa saya meneladani Yesus? Karena Yesus itu sungguh memberikan apa ya? Menunjukkan bagaimana cara bersikap terhadap sesama, terhadap pemimpin, dan bagaimana dia harus bisa mengasihi dan peduli, memperhatikan. Nah, itu. Jadi sampai betul-betul ya lewat kepemimpinan Yesus memimpin 12 orang yang dianggap sebagai murid-murid terdekat oleh Yesus. Nah, tapi dengan 12 orang ini luar biasa loh. Dunia terpengaruh oleh 12 orang. Nah, berarti walaupun pelayanan Yesus di muka bumi ini sangat singkat, 3,5 tahun. Dengan 3,5 tahun dia memperlengkapi ada 12 murid yang sungguh menggoncangkan dunia. Jadi itu alasan kenapa saya meneladani kepemimpinan Yesus. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan yang terakhir lagi. Ya. Jelaskan bagaimana seharusnya gaya kepemimpinan seorang pemimpin jemaat. Apakah otoriter, demokratis, atau bebas kendali? Saya pikir seperti yang saya katakan tadi udah jelas ya. Memang kita harus demokratis. Kepemimpinan yang baik itu harus demokratis. Artinya apa?
mampu dan bisa menerima yang namanya masukan, pendapat. Nah, apabila itu bahkan sampai menuju kepada sifatnya untuk mengarah kepada perubahan, ya memang harus bisa terbuka. Karena dengan banyaknya masukan pendapat, ketika pemimpin itu terbuka dengan masukan, maka pemimpin itu akan tahu di sisi-sisi mana yang kurang, sisi-sisi mana yang punya kelebihan, sehingga bisa memperbaiki diri. Tapi kalau pemimpin tidak siap dengan yang namanya masukan, tidak demokratis, itu sangat sulit untuk memperbaiki diri. Sangat sulit untuk memperbaiki diri. Kamu merasa dialah yang benar-benar, sehingga apa yang dilakukan orang itu nggak pernah benar. Nah, jadi harus yang namanya demokratis. Baik, terima kasih. Ya, Mungkin wawancara kami sampai di sini. Terima kasih Bapak meluangkan waktu untuk berikan kesempatan untuk kami Ya, wawancarai. Dimanapun Bapak pelayanan Tuhan Yesus memberkati. amin.